Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pada hari ini mempunyai tamu spesial, yaitu saudara dan sahabatku Bapak Lutfi Sukar. Apa kabar Pak Lutfi? Baik, alhamdulillah. Kalau saya melihat Pak Lutfi gak pernah tua-tuanya, terus punya resepnya apa ya? Apa resepnya? Resepnya selalu senyum. Alhamdulillah. Pak Lutfi saya kenal sudah sekian puluh tahun. Pak Lutfi, saya mendengar Pak Lutfi ini ingin mencalonkan ketua umum Ajapti, benar? Iya, betul. Apa motivasi Pak Lutfi ingin mencalonkan sebagai ketua umum Ajapti periode 2020 sampai 2024? Gimana ini? Pertama saya sedikit ceritakan background saya dulu kali. Ya. Jadi saya itu sudah berkiprah di dunia pertenaga kerjaan itu sejak tahun 80. Ya. Jadi dari mulai Abjati itu awalnya bernama IMSA. IMSA itu Indonesian Manpower Supply Association. Ya. Ya, jadi pada waktu itu ketua awalnya Haji Abu Bakar Al-Jufri. Saya sudah hadir di situ. Ya. Dengan pergantian beberapa kali ketua Abjati, kemudian dari Pak Suwarto sampai Pak Tantio, kemudian Yapto dan seterusnya. Luar biasa pengalamannya ya. Ya. Alhamdulillah. Waktu itu umur berapa tahun Pak Lutfi di waktu mengikuti itu? Saya selesai kuliah itu tahun 82. Kemudian saya bekerja di satu perusahaan ICCI namanya, Indonesian Consortium Construction Industries. Iya, iya. Saya di situ dipercayakan sebagai manajer membawahi 3 departemen. 3 departemen. Ya. Oke. Departemen keimigrasian, departemen ketenagakerjaan, dan juga membawahi kedutaan Arab Saudi. Oh, pernah di kedutaan Arab Saudi juga? Iya. Oh, luar biasa. Nah, 2 tahun saya bekerja di sana. Jadi ICCI itu satu perusahaan kontraktor besar Indonesia, gabungan dari 12 kontraktor, BUMN, ada Adikarya, Utama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan lain sebagainya. Saya masuk di situ. Situ ya. Pak Lutfi, saya potong. Pak Lutfi ini kan ingin mencalonkan ketua umum Ajapti. Boleh saya tanya Pak Lutfi itu kan berkecimpung di dalam penempatan pencoblosan itu berapa tahun? Ya. Tadi saya bilang setelah saya bekerja 2 tahun di ICCI, tahun 84. Tahun 84. Tahun 84 saya buat perusahaan sendiri. Oh, perusahaan. Iya, perusahaan yang dalam bidang penempatan tenaga Oh, kerja. tahun 84. Iya. Apa nama PT-nya mesinnya? Gapuro Songo. Apa? Gapuro Songo. Gapuro Songo. Iya. Wah. Terilhami dari Wali Songo. Wah, keren dari Jawa Tengah ini ya. Terilhami dari Wali Songo. Iya, ini orang Jawa Tengah ini harus mikir ini ya, orang Jawa Tengah ini ya. Iya. Terus dari 84 pengalaman apa Pak Lutfi alami di dalam penempatan sampai hari ini itu Pak Lutfi melihat apa peluang-peluang yang bisa nanti dilakukan oleh Pak Lutfi kalau terpilih menjadi ketua umum Ajapti? Saya melihat ketua umum yang sekarang ini ada. Ya. Sepertinya mereka terpaku pada satu bidang tertentu, tidak melakukan inovasi-inovasi dalam bidang-bidang, artinya tidak merambah ke untuk membuka peluang pasar-pasar penempatan baru di negara-negara yang baru. Oh, Jadi gitu, terpaku ya. pada negara yang sudah ada. Oh. Nah, untuk itu Jadi membuka pasar lebih luas lagi ya? Ya, itulah salah itu satu. program pemerintah loh. ya, Ya, itu ya. saya akan masuk ke situ. Oh, akan masuk ke Iya, situ. akan masuk. Jadi luar biasa nih Pak Lutfi ini. Kita melihat pengalaman dari 84 sampai hari ini. Nah, Pak Lutfi itu apa perusahaannya saat ini namanya? Bikin para nanti masyarakat tahu Pak Lutfi mencalonkan. Apa sih PT-nya Pak Lutfi? Iya. PT saya namanya sekarang ini PT Bagus Bersaudara. Bagus Bersaudara. Iya. Selaku dirut berarti ya? Selaku dirut. Selaku dirut. Iya. Pak Lutfi ini menempatkan langsung atau jangan-jangan tidak menempatkan langsung ini? Saya sejak tahun 84 tadi, Ya. saya tidak pernah berhenti menempatkan. Wah, keren. Terus tidak pernah berhenti menempatkan. Berarti Pak Lutfi ini cukup pengalaman di dalam penempatan tenaga kerja luar negeri ya? Ya, Berarti alhamdulillah. aturan, semua proses penempatan, semua memahami berarti ya? Ya, Luar betul. biasa. Pak Lutfi, kira-kira nih Pak Lutfi sudah menempatkan penempatan yang Pak Lutfi ingat sudah berapa banyak sih? Yang ingat aja kira-kira. Udah puluhan tahun nih pengalaman. Ya,
Nah, ini cocok jadi calon ketua udah puluhan tahun. Sulit dibayangkan ya, saya ambil contoh waktu itu terus terang terbesar pengiriman saya khususnya ke Saudi Arabia. Oh, Saudi ya, Timur kan? Tengah ya. Terus pengiriman terbesar saya yang kedua itu Malaysia. Malaysia. Ya, kan? Walaupun ada negara-negara lain tapi itu yang terbesar. Berarti dulu ya. paling besar menempatkan ke Timur Tengah, ya. terus ke Malaysia, terus negara-negara lain. Khusus untuk Saudi Arabia, saya pernah menempati 10 besar. Ya, 10 besar perusahaan saya. 10 besar ya? Ya. Pak Lupi, ini kan cerita kebahagiaan, kesenangan, kesuksesan Pak Lupi ya. Sekarang di dalam penempatan itu apa yang Pak Lupi rasakan menjadi satu kesulitan untuk Pak Lupi itu di dalam proses penempatan atau PMI yang lagi ada masalah. Bagaimana Pak Lupi untuk bisa menyelesaikan PMI yang lagi masalah, baik dalam negeri, baik luar negeri? Ada pengalaman pahit Pak Lupi selama dalam penempatan? Iya, saya melihatnya terus terang masih ada kurangnya sistem perlindungan. Oh, perlindungan ya. Satu. Jadi baik itu terhadap PMI maupun kepada P3MI-nya sendiri. Ya, nah, untuk itu nantinya insya Allah jika saya dipercaya untuk memimpin Abjati di periode berikutnya 2020 sampai 2024, saya salah satunya akan menciptakan sistem perlindungan secara berkesinambungan. Baik itu untuk berkesinambungan. Ya. Baik itu untuk PMI maupun untuk P3MI. Berarti itu diantara satu program kerjanya Pak Lupi ya. Betul. Kalau terpilih ya. Ya, insya Allah. Pak Lupi ini kan ada 4 balon nih, 4 orang ini kan. Berarti kira-kira yang Pak Lupi menganggapkan rival yang terberat itu siapa sih? Ada nggak kira-kira atau biasa-biasa saja gitu loh? Tidak mengurangi hormat saya kepada beliau-beliau. Teman-teman semua ya. Kan teman-teman semua. Kita tahu konstelasinya masing-masing. Sudah memahami ya. Sudah memahami. Tapi ada yang diperhitungkan nggak kira-kira itu? Insya Allah mudah-mudahan atas dari perhitungan saya punya tim, saya bisa melampaui. Saya itu Pak Lupi, saya kan mendengar informasi nih, ya kan? Saya dengar tim suksesnya Pak Lupi ini cukup luar biasa, kuat saya dengar ini ya. Tim suksesnya, saya lihat itu benar apa enggak sih tim suksesnya yang solid sampai hari ini? Ya. Jujur, tim sukses saya sudah bekerja sejak 6 bulan. Oh, 6 bulan. Lebih 6 bulan. Dan saya yang pertama kali berani mendeklarasikan untuk calon ketua umum Abjati 2020 ini. 2020? Iya. Pertama kali. Jadi banyak teman-teman yang merasa heran, kok seorang Lutfi berani menantang. Kan sudah pengalaman, puluhan tahun. Artinya mereka menganggap petahana ini kan mempunyai kekuatan segala macam, kan, baik hubungan maupun segalanya lah. Kok saya berani? Tapi saya bilang tadi dengan pengalaman saya, ya insya Allah saya. Ya memang kalau kita melihat seorang calon ketua umum itu memang ya sudah punya pengalaman, sudah mempunyai jam terbang yang banyak. Itu memang harus, karena kalau sekiranya calon ketua umum kurang berpengalaman ataupun jam terbangnya apalagi tidak tahu untuk menempatkan, ya gimana nanti harus mengurus anggotanya jika ada persoalan-persoalan hukum soal perlindungan tidak bisa diatasi. Nah, saya lihat Pak Lupi ini memang ada can ini saya melihat ya. Ya, insya Allah dengan dukungan daripada teman-teman tentunya juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yakin insya Allah 2020 ini sampai 2024 periode selanjutnya saya bisa memimpin Abjati menjadi lebih baik. Kemudian juga tentunya mensejahterakan anggotanya. Karena bagaimana satu asosiasi yang baik kalau anggotanya tidak tersejahterakan. Jadi saya utamakan untuk mensejahterakan anggotanya dulu, kemudian otomatis pasti asosiasinya akan baik. Akan baik ya. Ini itu mungkinlah sedikit bincang-bincang kami dengan Pak Lupi di antara satu calon ketua umum. Mudah-mudahan Pak Lupi sukses selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Lupi ini ya bisa berpikir, ya kan, bagaimana para peserta nanti yang ikut memilih, pilihlah yang terbaik yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh panitia. Pak Lupi, saya ucapkan sukses Anda, semoga bisa memimpin calon ketua umum Abjati periode 2020-2024. Bravo Abjati. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.